Selamat pagi, saya Giska Delia Putri. saya Syafira Zufa. Pada pagi kali ini kami akan membawakan berita mengenai resesi. Badan Direktur Dana Pelaksana atau IMF, Christilian Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada tahun 2023 akan gelap karena menghadapi resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan ekonomi dunia akan gelap gulita mengingat goncangan yang disebabkan badai COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan bencana iklim di semua benua. Lantas, apa dampak resesi bagi Indonesia? Kita akan mengulasnya bersama. Resesi dunia adalah momok mengerikan bagi semua negara di dunia. Dan fenomena ini mempengaruhi banyak sektor. Salah satunya adalah sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Dan Bapak Jokowi juga menegaskan bahwa resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa dan tidak dapat dikalkulasi. Jika melihat pada situasi ini, biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi melalui pengurangan beban gaji karyawan. Dan akibatnya akan banyak orang yang terkena PHK. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Dan lebih parahnya lagi, fresh graduate akan sulit mencari pekerjaan. Kita lihat apa saja penyebab dari resesi. Beberapa di antaranya yaitu kenaikan laju inflasi dunia, kenaikan suku bunga bank sentral, perlambatan ekonomi akibat COVID-19, serta kenaikan harga pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Dan perang ini adalah penyebab utamanya terjadi resesi dunia. Pasalnya, dua negara ini adalah produsen utama komoditas dan negeri yang menyebabkan harga makin mahal dan naik. Saat ini kami telah memiliki data mengenai harga komoditas dunia yang meroket. Yang pertama ada gas alam yang mengalami kenaikan sebanyak 125,8%. Yang kedua ada batu bara yang mengalami kenaikan sebanyak 166,1%. Selanjutnya ada minyak Brent yang mengalami kenaikan 45,7%. Selanjutnya ada minyak sawit mentah CPO yang mengalami kenaikan 20,9%. Kemudian ada gandum yang mengalami kenaikan 55,6%. Kemudian ada jagung yang mengalami kenaikan 31,5%. Selanjutnya ada kedelai yang mengalami kenaikan 28,1%. Dan yang terakhir ada biji-bijian yang mengalami kenaikan sebanyak 15,5%. Lalu selanjutnya kita memiliki data mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi skenario resesi global. Kita lihat pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,8%, lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan lebih dari 1%, lalu pada tahun 2024 mengalami kenaikan 2%. Kita beralih ke ekonomi negara maju. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan 2,3%, lalu pada tahun 2023 dan untuk pertama kalinya mengalami penurunan minus 0,6%, lalu pada tahun 2024 mengalami kenaikan 1%. Kita beralih kembali ke ekonomi negara berkembang. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,5%, lalu pada tahun 2023 mengalami kenaikan 1,8%, dan pada tahun 2024 mengalami sebesar 3,4%. Bank Dunia memprediksi seandainya resesi memang terjadi, dampaknya akan lebih terasa oleh negara berkembang, dan Indonesia masuk ke dalam ekonomi negara berkembang. Kita tentunya akan melihat bagaimana Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, mengatakan atau mengeluarkan statement tentang hal ini. Tantangan ekonomi bergeser dan makin rumit. Dahulu didominasi karena pandemi dan sekarang adalah kenaikan harga, pengetatan moneter negara maju yang menyebabkan suku bunga naik, dan perlambatan ekonomi. Ini resiko yang harus kita waspadai. Dan bagaimana solusinya? Ini adalah beberapa catatan dari Bank Dunia IMF. Bank Dunia IMF sebenarnya mengeluarkan beberapa saran untuk pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh dan daya jual beli masyarakat tetap terjaga untuk menghadapi tantangan resesi global. Fokus pemerintah RI yaitu menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh, daya beli masyarakat terjaga, APBN dijaga tetap sehat dan berkesinambungan. Baik, mengenai hal tersebut, sudah siapkah Indonesia untuk menghadapi resesi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah terhubung kepada rekan kami yang di lapangan. Ya, sudah tersambung dengan saya Halida Maulidia yang bertugas sebagai reporter di sini. Di sini saya akan mewawancarai beberapa anak SMA Negeri 2 Cikarang Selatan mengenai apa itu resesi. Kira-kira mereka tahu nggak sih resesi itu apa?
Baik, saya di sini sudah memiliki satu narasumber dengan siapa? Saya Raditya Salpin dari 12 IPS 3. Kebetulan dari kelas IPS. Saya mau tanya, kira-kira kamu tahu nggak resesi itu apa? Untuk resesi itu saya kurang paham ya. Soalnya saya juga belum dapat dari pengetahuan itu. Baik, di sini saya sudah punya narasumber kedua dengan siapa? Dengan Sawa dari kelas 11 MIPA 4. Oke, saya punya satu pertanyaan. Kira-kira kamu tahu nggak resesi itu apa? Tidak tahu. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, di sini ada narasumber ketiga. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Halo semua, aku Delia Rahmati dari kelas 11 MIPA 6. Oke, saya punya satu pertanyaan. Kamu tahu nggak resesi itu apa? Oh, nggak tahu Kak. Seperti itu. Oke. Baik, dengan narasumber terakhir kita, dengan siapa? Cahya, Dari kelas berapa? 12 MIPA 5. Oke, saya punya satu pertanyaan. Kira-kira Cahya tahu nggak resesi itu apa? Sepertinya resesi itu penurunan ya dalam ekonomi gitu. Selain itu? Dan itu resesi itu penurunan akibat inflasi ya. Akibat kayak ya negara belum bisa mendapatkan ekonomi. Indonesia katanya kata BUMN tidak akan terjadi resesi ekonomi pada 2023. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Cahya. Baik, saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum siap menghadapi resesi. Kami berharap pemerintah dapat mengatasi hal tersebut. Demikianlah siaran seputar berita pagi hari ini. Saya Giska Delia Putri, saya Syafira Zulfa, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.